Nah, tuh denger pesannya Bah Oding, jangan lupa diingat. Udah mulai ini teh, belum, Bah? Oh udah. Aduh maaf, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tak terasa kita memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Mudah-mudahan saja dalam melaksanakan puasa kali ini bisa dengan hikmat. Amin. Oh iya, kali ini saya ditemani Abah Oding. Gimana kabarnya Abah Oding? Alhamdulillah, sehat. Kali ini kita akan ngobrol sedikit mengenai puasa. Abah, apa sih yang dimaksud dengan puasa? Terus apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan puasa? Puasa menurut bahasa adalah menahan, berasal dari kata asaumu. Sedangkan menurut istilah syara adalah menahan diri secara khusus, dari hal yang khusus, yang dikerjakan di waktu yang khusus, oleh orang tertentu. Yang harus diperhatikan, dalam melakukan puasa, kita harus tahu syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Syarat puasa itu apa aja Abah? Syarat puasa, pertama, muslim, kedua, balik, ketiga berakal, keempat, suci dari haid dan nifas, kelima, mengetahui waktu puasa. Lalu rukun puasa apa aja Abah? Rukun puasa, pertama, niat, puasa tidak akan sah, jika tidak didahului dengan niat. Nabi bersabda, segala perbuatan itu, tergantung dari niatnya. Kapan melakukan niat puasa? Ada perbedaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Untuk melakukan puasa wajib, seperti bulan Ramadan, maka niatnya di malam hari, sampai sebelum terbit fajar. Sedangkan untuk niat puasa sunnah, tidak harus niat di malam hari, tapi boleh di siang hari, dengan catatan kita belum makan minum, dari mulai pagi. Lalu rukun puasa selanjutnya adalah, imsak atau menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah sekarang, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja Abah? Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak, diantaranya, sengaja makan dan minum, sengaja muntah, sengaja mengeluarkan sperma, berhubungan badan, memasukkan sesuatu ke lubang anggota tubuh, keluar darah haid dan nifas. Oh, begitu. Lalu hal apa saja yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa? 1. Dikarenakan sakit. Kedua, sedang dalam perjalanan. Ketiga, orang yang sudah tua renta. Keempat, ibu hamil dan menyusui. Apa sih keistimewaan puasa di bulan Ramadan? Keistimewaannya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oh begitu ya, Abah. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada keistimewaannya, dan sudah tentu diberikan oleh Allah. Nah, apa saja keistimewaan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa? Sudah tentu, keutamaan atau keistimewaan, orang yang berpuasa, satu bau mulutnya, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa disukai oleh Allah? Orang yang sedang puasa itu kan, menahan makan dan minum, tentu saja bau mulutnya lebih menyengat, tapi itu menurut manusia. Tapi menurut pandangan Allah, justru bau mulutnya itu menjadi keutamaan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, lebih harum di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Terus apalagi yang kedua Abah? Doanya mustajab. Kalau begitu, orang yang tidak puasa, doanya tidak mustajab Abah. Bukan begitu maksudnya, di antara doa kita, untuk cepat terkabul itu, keadaan kita sedang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 3 orang, yang tidak akan ditolak doanya, 1. Imam yang adil, 2. Orang yang berpuasa, hingga berbuka, 3. Orang yang dizalimi. Abah, apa betul orang yang melakukan puasa, di bulan Ramadan, mendapatkan manfaat yang besar? Tentu saja, setidaknya kita akan mendapatkan 3 faedah atau manfaat. 1. Faedah ruhiyah, atau manfaat psikologis spiritual kejiwaan. Kedua, faedah ijtimaiyah, manfaat sosial kemasyarakatan. Dan ketiga, faedah sihiyah, manfaat kesehatan. Manfaat kejiwaan, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan apa Abah? Faedah kejiwaan,
dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, ajaran agar kita mengekang hawa nafsu, dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa Ramadan. Oh, kalau faedah sosial kemasyarakatan dalam puasa Ramadan apa, Bah? Faedah sosial kemasyarakatan dalam puasa Ramadan ini adalah pembiasaan kita, umat Islam, untuk tertib, disiplin dan bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan, di antara umat Islam, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka, semuanya wajib berpuasa, ketika telah memenuhi persyaratannya. Di antara faedah sosial lainnya adalah pembentukan rasa kasih sayang, dan berbuat baik, di antara kaum muslim, sebagaimana puasa Ramadan ini, melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan dan kemafsadatan. Begitu ya. Terus manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan kita apa, Abah? Manfaat kesehatan dari berpuasa Ramadan adalah, berpuasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir lemak-lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan. Oh, begitu, Abah. Sebenarnya masih banyak yang akan ditanyakan, berhubung waktunya terbatas, Abah. Saya minta maaf. Abah mungkin bisa memberikan pesan sebelum kita tutup obrolan ini. Pesan saya, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan perlindungan badan kita, ucapan kita dan hati kita dari hal-hal yang dilarang agama, seperti perkataan keji, ghibah, menebar hoaks, fitnah, hate speech, ujaran kebencian, dan adu domba, baik secara langsung maupun melalui media-media digital. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Nah, tuh dengar pesannya Bah Oding, jangan lupa diingat. Abah, hatur nuhun, terima kasih atas waktunya. Lain kali kita akan ngobrol lagi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.